Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inan Widya Lestari dengan NIM 23810500032. Di sini saya akan mengerjakan latihan soal dari pertemuan ketiga dan keempat praktikum persamaan diferensial. Untuk pertemuan ketiga, materinya itu mengenai persamaan diferensial tak eksak. Nah, sebelum mulai kita ketikkan dulu with details. Langsung, untuk mengubah persamaan diferensial tak eksak menjadi persamaan diferensial eksak, kita bisa menggunakan suatu faktor yang dinamakan faktor pengintegralan atau faktor integrasi. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Untuk soalnya, di sini saya mengambil soal nomor 2, yaitu buka kurung x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah x tutup kurung dx ditambah xy dy sama dengan 0. Nah, di sini kita pisahkan dulu persamaannya menjadi dua persamaan. Persamaan yang pertama kita namai dengan persamaan A, titik 2 sama dengan. Nah, titik 2 sama dengan ini untuk pemisahan penamaan dengan persamaannya. Kita ketikkan buka kurung x, y, tutup kurung, tanda panahnya menggunakan strip dan tanda lebih dari. Langsung saja ke persamaan pertama, x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah x. Titik 2, lalu enter. Lalu, untuk persamaan yang kedua kita namai dengan B, titik 2 sama dengan x, y, tutup kurung, strip, dan tanda lebih dari itu untuk menggambarkan panah di maple ya. Lalu x, y, x bintang y. Titik 2, lalu enter. Oh iya, ini di sininya titik 2. Nah, lalu step berikutnya kita akan menggabungkan kedua persamaan tersebut dengan aturan persamaan diferensial yang ada di maple. Misalkan penamaannya kita ketik PD1. Titik 2 sama dengan A buka kurung x, y, tutup kurung, x, nah, penulisannya seperti ini ya. X, y, x, tutup kurung lagi, ditambah B, buka kurung x, y, buka kurung x, tutup kurung, dikali menggunakan tanda bintang, div atau turunan pertama, buka kurung y, buka kurung x, tutup kurung, x, tutup kurung sama dengan 0. Titik 2, lalu enter. Lalu, untuk soal berikutnya, untuk langkah selanjutnya, kita akan mengecek apakah persamaan diferensial ini merupakan persamaan diferensial eksak atau tak eksak. Caranya dengan menggunakan OD advisor. Nah, kita ketikkan, misalkan penamaannya kita namai dengan C, kita ketikkan OD advisor. Lalu buka kurung, nama persamaannya kita ketikkan PD1, kurung siku eksak. Tutup kurung siku, tutup kurung titik 2, lalu enter. Di sininya koma ya, mohon maaf, udah keliru. Nah, jika di sini munculnya non, berarti persamaan diferensial di atas merupakan persamaan diferensial yang tak eksak. Lalu, berikutnya, untuk mengubah persamaan diferensial tersebut menjadi persamaan diferensial eksak, kita sederhanakan dulu.
persamaannya menggunakan simplify. Kita namai dengan cek. Titik 2 sama dengan simplify, buka kurung div, buka kurung A, buka kurung X, Y, tutup kurung, Y, tutup kurung, dikurangi div, buka kurung B, buka kurung X, Y, tutup kurung, X, tutup kurung 2 kali per B, buka kurung X, Y, Y, tutup kurung, X, tutup kurung, titik 2, lalu enter. Nah, ini untuk bentuk paling sederhananya, 1 per X. Lalu kita cari faktor integralnya dengan mengubah jawaban di langkah yang atas menjadi bentuk eksponen. Nah, ini dirubah menjadi bentuk eksponen. Caranya dengan ketikan pada input bar EXP, buka kurung INT, buka kurung penamaannya, penamaan hasil pengsederhanaan yang tadi, cek, X, buka kurung, titik 2, enter. Nah, ini kurang tanda kurungnya ya. Nah, bentuk eksponennya yaitu X. Lalu langkah berikutnya, kita akan mengalihkan persamaan diferensial yang awal dengan hasil faktor integralnya. Kita namai dengan PD2, titik 2 sama dengan PD1 dikalikan dengan F. Nah, setelah itu titik 2, lalu enter. Lalu, setelah kita dapat persamaan diferensial yang barunya, yaitu yang ini, selanjutnya kita mengecek apakah persamaan diferensial yang baru itu masuknya eksak atau tak eksak. Dengan mengetikkan pada input bar OD advisor, kita namai dengan G, titik 2 sama dengan OD advisor, buka kurung PD2, buka kurung siku eksak, tutup kurung siku, tutup kurung, titik 2, lalu enter. Nah, persamaan diferensial tersebut merupakan persamaan diferensial yang eksak. Lalu kita akan cari solusi umum dari persamaan diferensial eksak yang sudah kita dapat dengan menggunakan sintak dissolve. Kita ketikkan pada input bar solusi, titik 2 sama dengan dissolve, tulisannya di O-nya 1 ya, mohon maaf. Dissolve, buka kurung, PD2, kurung siku eksak, tutup kurung siku implisit, tanda kurung, titik 2, lalu enter. Nah, langkah yang terakhir kita akan mencari bentuk paling sederhana dari solusi persamaan diferensial yang ini dengan menggunakan sintaks simplify. Kita ketikkan solusi 2, titik 2 sama dengan, ini untuk penamaannya ya, solusi 2. Misalkan kalian mau ganti menggunakan penamaannya menggunakan huruf juga boleh, misalkan di sini B juga boleh, bebas ya. Tidak terpatok untuk penamaan. Kita ketikkan simplify. Ini rumusnya, buka kurung, dari penamaan di atas namanya solusi, kita ketikkan di sini solusi, tutup kurung, titik 2, enter. Nah, ini bentuknya ya. Persamaan diferensial yang tak eksak menjadi persamaan diferensial yang eksak. Kita warnai.
Nah, setelah kita menemukan solusi dari persamaan diferensial yang tak eksak menjadi eksak, lalu kita ke soal berikutnya mengenai soal persamaan diferensial orde 1, yaitu latihan soal pertemuan keempat. Sebelum masuk, kita ketikkan dulu with plots untuk menggambarkan grafiknya. Nah, untuk ke soal yang kedua, penamaannya misalkan kita namai dengan PDB, titik 2 sama dengan misalkan turunannya itu, turunan pertamanya rumusnya buka kurung D. Langsung saja, P besar, buka kurung Y, tutup kurung, buka kurung X. Ini untuk Y turunan pertama ya. X-nya hanya 1, berarti langsung saja sama dengan X min 2, titik 2, lalu enter. Nah, untuk soalnya seperti ini ya. Lalu kita akan mencari solusi umum dari persamaan diferensial ini dengan mengetikkan pada input barnya dissolve. Misalkan kita namai dengan solusi umum. Titik 2 sama dengan dissolve dari PDB. PDB, tutup kurung, titik 2, lalu enter. Nah, solusi umumnya ini ya. Lalu, kita akan membuat fungsi tersebut dengan konstanta dengan ketikan pada maple. Misalkan penamaannya kita namai dengan Z, titik 2 sama dengan buka kurung X, C, tutup kurung tanda panah menggunakan strip dan lebih dari. Lalu kita ketikkan ini 1/2 X kuadrat, 1/2 X kuadrat, 1/2 X kuadrat dikurangi 2X ditambah C. Nah, di sininya menggunakan bintang ya. Lalu titik 2, enter. Nah, setelah kita menuliskan persamaan ininya dalam bentuk konstanta, fungsi dengan konstanta, kita akan membuat sebuah grafik dengan C-nya itu sama dengan 1 dan batas intervalnya negatif 2 hingga 2, lalu Y-nya 0 sampai 10. Kita ketikkan P1, misalkan penamaannya kita ketikkan P1, titik 2 sama dengan plot, buka kurung Z, buka kurung X, Y, tutup kurung, X, sama dengan negatif 2 sampai 2. Dengan warnanya, misalkan kita ingin warna merah red, tutup kurung, titik 2, enter. Variabel X diekspresi sebentar.
ada keliru ya. Nggak apa-apa, lanjut aja. Setelah kita tuliskan floatnya, di sini y-nya ya. Y-nya kita rubah dengan 1. Nah, mohon maaf ya tadi ada keliru sedikit. Lalu di sini kita buat sampai P5 ya. Kita salin aja. P2 float Z, X-nya 2. Ininya misalkan kita ganti warnanya dengan biru, blue, enter. Lalu berikutnya kita buat sampai F5. Kita tinggal rubah aja kalau udah disalin. Warnanya misalkan kita ganti dengan warna coklat, brown, ketikkan aja. Lalu berikutnya V4, X-nya 4, color, warnanya misalkan kita ingin warna kuning, yellow, tik 2, enter. Lalu misalkan P5, kita rubah di sininya menjadi P5. 5 di sininya misal warnanya kita agak berbeda semua ya, warnanya bebas, tapi kita misalkan warna hijau, green. Nah, setelah itu kita gunakan perintah di Maven dplot untuk membuat sebuah grafik. Misalkan kita namai dengan dp_2 sama dengan dplot buka kurung pd d, y buka kurung x tutup kurung, x sama dengan negatif 2 sampai dengan 2, y sama dengan 0 sampai 10 tutup kurung, titik 2, lalu enter. Nah, untuk memunculkan grafiknya, kita menggunakan perintah display. Kita ketikkan saja pada input bar, display, buka kurung, kurung kurawal, dp, P1, P2, P3, P4, P5, tutup kurung kurawal, tutup kurung, titik 2, lalu enter. Nah, grafiknya sudah muncul ya. Nah, langkah-langkahnya seperti ini untuk persamaan diferensial orde 1. Yang atasnya persamaan diferensial tak eksak. Terima kasih, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.